kalau di sini mau cari kelas 3-nya gitu kan, kadang-kadang dia harus tinggal kelas kayak gitu karena aku berpindah negara-negara gitu. Jadi kayak waktu di Indo ke sana harus jedanya tuh kadang-kadang turun turun kelas. Jadi di Amerika kadang divide lagi kayak gitu-gitu, jadi sering pindah-pindah kota. Maka dari itu homeschooling, karena waktu itu aku sempat sedih melihat misal di satu sekolahan, sekolah itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu, jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lain. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu, aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu, karena aku nggak mau anakku sedih gitu. Jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy. Oke, tapi ketika dirimu tahu bisa membatas semua pernyataan dirimu itu kemarin seperti apa sih reaksi pertama kali menonton? Jujur aku nggak pernah nonton karena aku nggak kuat nontonnya. Jadi jujur aku semua podcastnya anak aku tuh suka, aku tuh nggak pernah nonton. Dan juga setiap komen netizen juga nggak pernah aku sentuh. Jadi kalau aku jauh-jauh dari komen netizen, kecuali kalau aku lagi live kan sebenarnya nyerang kan, karena aku lagi main koin kan, jadi aku serang situ, nangis, nggak sanggup, terus nanti nangis dibilang lagi lebay, nggak nangis dibilang kenapa nggak nangis, terus kadang-kadang ya aku jadi kalah koin aku. Akhirnya aku ngambek, aku bilang udah buat sebelah aja koinnya, aku nggak usah ada yang ngasih, aku masih ada kerjaan yang lain sambil nangis. Kan kita juga cari koin juga gitu di situ gitu, buat kerjaan juga. Jadi sedih aku nggak ada yang support gitu karena berita ini. Jadi nggak apa-apa kalian kayak gitu deh Mbak, jadi kadang nangis. Nah, dengan statementnya Michelle itu, maksudnya Mbak Pika sendiri ada komunikasinya kenapa sih ngomong kayak gitu? Karena kan Mbak Pika ya Kemarin, tidak membenarkan ya. Wah nggak bawa lagi HP-nya, padahal ada taruh di story aja kali ya. Padahal ada di HP-nya anak itu, ada perdebatan antara di rumah sama Michelle, ada sampai kita bilang gini, misalnya nggak bisa jawab gitu kan, kaponya sampai bilang di WA gitu, Michelle jangan kayak gitu ya sama mami gitu. Karena mami kan kita ini hidup mami doang yang cari uang, dan Michelle jangan kayak gitu gini. Tapi misalnya nanti pokoknya adalah secret rahasia gitu yang diomongin, terus misalnya bilang diem aja gitu. Jadi mungkin dia sekarang udah calm down, udah reda, karena pokoknya juga udah belain, maksudnya bukan bilang, maksudnya bilangin mami gitu, misalnya jangan kayak gitu koko nggak suka gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain aja semuanya segera beransur membaik, jangan sampai saya kenapa-napa, karena saya ini tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan anak, tidak. Karena kalau saya menjelekkan anak dari kemarin saya udah ngomong, tapi saya kan nggak pernah ngomong jelek. Saya cuma bilang mengklarifikasi kalau saya dibilang ibu yang nggak baik, saya nggak saya akan ngomong bahwa saya yang bayarin sekolah semua itu saya semua. Jadi bukan netizen salah lagi dibilang materi kok diungkit-ungkit, bukan ungkit-ungkit, maksudnya mau ngasih tahu saya sayang Michelle, udah gitu aja deh. Soalnya kalau kepanjangan juga nggak ngaruh juga sih gitu. Palingan saya cuma bilang hanya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan nggak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan, sama anak. Tingkat homeschoolingnya sampai umur berapa sih Michelle itu? Ya semua kan ada yang kita bisa ceritain di publik, ada yang nggak bisa kita ceritain di publik. Jadi juga ini kan tolonglah dibatasi, jangan sampai semua-muanya harus tahu gitu. Jadi intinya anak saya itu di dalam sekolahan. Oh, yang sekolah 2016 katanya ada tuh yang ngomong, katanya tapi itu kejadian sampai kelaparan gitu. 2016 katanya anaknya sampai kelaparan, sampai ditelantarkan gitu. Oh nggak mungkin banget dong telantarin anak, jangan, enggak mungkin. Justru yang lain, justru hanya saya yang memberikan makan. Nah itu kebalikannya, justru hanya saya
dapat bakpao dari tetangga. Kita numpang loh di rumah temen namanya Ci Acan, makasih udah numpangin kita 4 hari. Michelle juga ditumpangin, kasih kita bakpao, kasih kita koyogi. Ci Acan diberkatin, terus kita diinepin gitu. Bahkan udah ngomong salah lagi, intinya nggak ada yang mau jelekin. Anak sayang sama anak, Michelle juga pasti sayang sama saya. Emang apa yang terjadi sih di 2014? Justru kita dalam keadaan kita susah, semuanya serba susah. Hanya saya yang jualan pisang supaya anak saya bisa makan, itu faktanya. Dan nggak ada, saya merasa ada bantuan dari siapapun gitu. Ya walaupun dibantu kadang-kadang 100.000, 200.000, tapi pernah ada satu titik kita butuh 50.000 itu nggak ada yang bantu. Jadi ya itu sampai hari ini saya masih pendam, tapi saya tidak pernah marah karena memang mungkin kan semua orang kan ada bisa punya kerjaan, tiba-tiba nggak ada punya kerjaan. Saya juga nggak maksa, jadi saya bisa selama tangan saya nggak buntung sama kaki saya masih bernafas hidup, saya akan berjuang untuk membesarkan anak saya gitu. Saya serba kasihan, saya serba saya, jadinya serba saya. Jangan bunuh karakter saya, teman-teman. Ya ini yang masalah nih, dengan siapa permasalahannya, bukan ke pingkan mambu. Ini nggak ada urusannya sama pingkan mambu. Pingkan mambu ini justru yang membuat BAP sehingga suami saya sudah ditahan. Yaitu saya bisa dibuka aja, tanya ke Tangerang BAP-nya, pingkan mambu membela siapa? Membela anak saya. Jadi nggak benar kalau dibilang itu anak setan sama aku yang misal tuh anak setan kan katanya apa? Karena ngucapin dia anak setan gitu. Oh nggak ada anak setan, nggak ada. Semua itu anak Tuhan, nggak ada. Tapi kan sampai saat ini sudah ada komunikasi sama Michelle sendiri sampai sekarang. Belum sih, karena kan saya kadang-kadang tuh cari, bukan kadang-kadang setiap hari. Jadi kita kan harus mikirin susu besok, anak kan itu beli kan, ya beli susu, beli pampers itu kan hari ini kita cari uang. Mungkin teman-teman yang lain uangnya udah banyak, bisa nggak kerja seminggu jalan-jalan. Saya belum bisa, saya masih harus jualan baju, satu baju untung 5.000 goceng. Terus nih jualan saya nih 15